Sudah pertemuan 5 ya. Oke, kita mulai ya. Biar yang lain terserah nunggu aja atau nanti ya. Tentang perlengkapan pesawat pembangkit sinar X. Ini kita lihat pada tabung. Ya. Ini adalah bagian yang utama yang dapat menghasilkan sinar X, yaitu ketika ada elektron bebas yang dihasilkan pada filamen, dan pada saat ada beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda lebih positif dibandingkan katoda, elektron tadi akan tertarik menuju ke arah anoda. Yang tentunya karena di tengah antara katoda anoda itu ada target, dia akan menumbuk target dengan cepat. Ya. Akan menumbuk target cepat. Karena tumbukan elektron dengan target tadi, tentu akan terjadi panas, yaitu pada bagian targetnya. Nah, panas tadi oleh putaran dari target atau anoda tadi itu akan diteruskan ke dinding tabung, ke seluruh dinding tabung, yang nanti akan didinginkan oleh oli trapo. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tabung sinar X-nya. Sinar X adalah bagian dari window pada tabung sinar X. Window itu adalah tempat keluarnya sinar X. Tempat keluarnya sinar X. Sedangkan di sini terlihat adalah yang diaksir, ini adalah oli pendingin yang fungsinya sebagai pendingin dan juga sebagai isolator yang akan menyerap panas yang ada pada dinding tabung. Ya. Pada dinding tabung ini akan diserap, yang tentunya nanti akan menyebabkan oli menjadi panas. Yang menyebabkan oli menjadi panas. Akibat dari oli yang panas tadi, atau yang menjadi panas tadi, dia akan menekan expansion membran di sini, atau below. Ya. Expansion membran tadi, atau below, akan tertekan dan akan menekan kontak pengaman, kontak panas tabung yang terhubung dengan rangkaian interlock. Ya, ingat, yang terhubung dengan rangkaian interlock. Rangkaian interlock tadi otomatis kan penyinaran atau tumbukan elektron terhadap target, yang hasilnya atau yang kemudian akan menghentikan panas pada tabung X-ray atau pada inherent X-ray-nya. Nah, pada saat pendinginan terjadi, pada karakteristik yang lalu, pada saat pendinginan yang terjadi, posisinya otomatis diafragma akan kembali
dia akan kembali ke posisi awal. Ke posisi awal. Yang tentunya itu akan menyebabkan saklar akan terhubung kembali. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya teruskan. Ya. Saya tidak ngulang lagi. Untuk menghasilkan sinar X, pada pesawat pembangkit sinar X tadi, membutuhkan energi listrik. Ya. Di mana energi listrik tadi yang disebut sebagai faktor eksposi. Faktor yang menentukan citra atau gambar pada objek pasien. Sesuai dengan objeknya. Artinya kalau gemuk yang membutuhkan kilovolt yang lebih tinggi, miliampere yang lebih tinggi, atau waktu yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kurus atau kecil, tentunya kilovolt, miliampere, dan waktunya akan lebih rendah. Jadi faktor eksposi tadi terdiri dari kilovolt, miliampere, dan waktu yang juga memperhitungkan dari jarak objek film. Jarak dari objek ke film atau fokus objek ke objek atau jarak fokus film atau FFD, jarak fokus ke film. Di mana fokus itu, yaitu fokusnya adalah di bidang fokus yang berada pada target, bukan pada filamen yang menentukan besar kecilnya filamen untuk pembangkitan elektron. Jadi ingat bahwa jarak tadi dihitung dari target. Dari target ke arah objek ataupun juga ke pasien. Nah, energi sinar X tadi yang dihasilkan adalah sebesar di mana panjang gelombang minimumnya yang paling pendek, yang mempunyai daya tembus paling besar, adalah sebesar 112,35 per kilovolt peak Armstrong. Di mana asalnya adalah dari tetapan Planck kali kecepatan cahaya per energi atau muatan elektron per tegangan peaknya. Lalu ini ya pada bagian window atau pada tabung sinar X-nya terdapat filter atau yang namanya inherent filter. Inherent filter atau filter yang terdapat di window secara fungsi itu dari Cu ataupun juga dari bahan aluminium sekitar 1 sampai 2 mm yang fungsinya adalah untuk memperbaiki kualitas sinar X-nya.
atau kualitas radiasinya, di mana puncak dari spektrum itu terlihat akan semakin menuju ke panjang gelombang minimum, ke panjang gelombang minimumnya. Ya. Jadi ini posisi dari panjang gelombang minimumnya. Tadi saya katakan bahwa kita membutuhkan listrik, di mana listrik tadi adalah bisa dari alternating current atau juga bisa direct current DC yang mengalir listrik itu adalah dari muatan yang lebih besar menuju ke muatan yang lebih kecil. Dan itu adalah harus terjadi menjadi rangkaian tertutup. Baru bisa mengalir. Lampu bisa menyala karena ada rangkaian tertutup dari posisi positif ke negatif atau muatan yang lebih besar ke muatan yang lebih kecil. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, untuk posisi dari alat ukur dari pengukuran listrik tadi, alat ukurnya adalah bisa menggunakan ampermeter atau miliampermeter, bisa menggunakan voltmeter atau kilovoltmeter, di mana voltmeter ada satu pada bagian line circuit, kilovoltmeter pada bagian sekunder dari autotrafo atau pada bagian primer dari HTT, miliampermeter adalah pada bagian primer, pada bagian sekunder dari HTT. Jadi pada posisi miliampermeter atau MAS meter, dia akan menunjuk kalau tegangan tinggi sudah mengalir atau dikatakan sebagai arus tabung sudah mengalir. Jadi artinya bahwa nilai yang terjadi pada arus tabung itu lebih memastikan X-ray sudah keluar dibandingkan kalau pada indikator X-ray pada atau lampu menyala. Ya. Karena itu selalu kalau lampu menyala selalu berada pada primer dari HTT. Belum menyatakan bahwa adanya arus tabung mengalir. Atau belum menyatakan bahwa ada tegangan tinggi yang diberikan ke tabung sinariknya. Kalau pemasangan voltmeter itu selalu terpasang secara paralel dengan sumber listrik, tetapi ampermeter dipasang serial dengan sumber listrik. Dipasang serial dengan sumber listrik. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak, Pak. Oke, saya teruskan. Ini adalah gambaran blok diagram pesawat sinar X. Memang ini saya ulang-ulang lagi karena supaya Anda mengingat. Ya. Tapi saya potong, tidak saya jelaskan keseluruhan sebetulnya. Ini adalah bagian dari line circuit. Line circuit yang nanti akan ditunjukkan nilainya, besarnya dari pengaturan line voltage selector ini, ditunjukkan nilainya pada line voltage meter, tegangan rendah. Sedangkan bagian yang ini adalah bagian tegangan tinggi yang membangkitkan beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besarnya nilainya akan ditunjukkan pada kilovoltmeter 8 dari pengaturan kilovoltmeter 7. Ini yang ditunjukkan pada kilovoltmeter 8 hanya merupakan nilai kompensasi atau tidak sebenarnya. Karena sebetulnya ini nilainya harusnya masih tegangan rendah. Tapi asumsinya dia ditunjukkan adalah dengan nilai perbandingan sekunder dan primer dari HTT, sehingga menunjukkan bahwa tegangan yang akan dihasilkan sesuai dengan penunjukan pada 8. Yang sudah diperkirakan sebagai nilai perbedaan potensial yang akan terjadi. Kalau eksposur kontaktor di sini sudah bekerja oleh pewaktu. Kalau yang di bawah, ini adalah rangkaian filamen sirkuit atau rangkaian filamen yang akan menentukan pengaturan dari arus elektron yang nanti akan terbentur menuju ke target. Nah, besarnya arus elektron ini merupakan arus listriknya X-ray. Yang sebanding dengan yang dihasilkan pada bagian sekunder HTT pada MA meternya, yaitu sebanding dengan besarnya pengaturan dari MA selektor ini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Lanjut, Pak. Ini adalah bagian-bagian atau keterangan dari gambar blok diagram tadi. Tidak perlu saya terangkan lagi, sudah pernah dijelaskan. Dan pengaturan dari line voltage selector dan kilovolt selector di sini, ya. Artinya line voltage selector berfungsi mengimbangi tegangan yang sifatnya secara manual dan juga bisa secara otomatis sebetulnya, yang nanti akan ditunjukkan pada voltage meter, line voltage meter. Sama dengan kilovolt meter, ini juga akan ditunjukkan pada kilovolt meter. Kilovolt selector akan ditunjukkan pada kilovolt meter. Line voltage meter dan juga kilovolt meter sama-sama berfungsi untuk menunjukkan atau sebagai alat ukur tegangan.
Kalau gambar di bawah secara prinsip adalah untuk fasilitas fluoroskopi dan juga fasilitas radiografi, kilovoltmeter dan kilovolt selektor itu sama sebetulnya. Hanya dibedakan saja karena selektornya dibedakan, dia di paralel sebetulnya. Antara kilovoltmeter fluoroskopi dan kilovoltmeter radiografi. Untuk rangkaian filamen, yang tadi saya katakan, ada fokus besar dan fokus kecil. Ada fokus besar dan fokus kecil. Di mana fokus besar dan fokus kecil itu akan berbeda tegangannya. Dan akan menghasilkan perbedaan banyaknya elektron atau awan elektron yang dihasilkan. Tetapi yang perlu diingat adalah untuk fokus kecil, karena penumbra yang dihasilkan lebih kecil, itu akan dibutuhkan untuk proses pemotretan dengan detail tinggi. Jadi detail pada fokus kecil akan lebih baik dibandingkan dengan fokus besar. Ini adalah rangkaian sederhana dari pembangkit sinar X. Sama dengan tadi blok diagram. Ini adalah bagian line circuit. Ini adalah trafo yang mengimbangi kalau terjadi voltage drop. Ini adalah untuk pengaturan kilovolt mayor. Ini adalah pengaturan kilovoltmeter. Ini adalah rangkaian filamen dengan ada stabilizer. Rangkaian filamen ke sini. Dan ini adalah rangkaian tegangan tinggi di mana terlihat bahwa di sini ada ammeter dan juga di sini ada rectifier untuk menyearahkan di mana untuk membuat posisi dari anoda selalu lebih positif dibandingkan katoda. Ini adalah bagian pengaturan dari timer atau pewaktu untuk menentukan lamanya exposure kontaktor itu bekerja. Ini adalah automatic dose control yang fungsinya di sini ada suatu rangkaian yang fungsinya adalah ada bagian feedback untuk yang nanti rangkaian ini akan memfeedbackkan ke arah pembangkitan sinar X-nya. Sehingga ini kuncinya ada multiplier yang akan menghitung bahwa intensitas sinar X yang memancar sudah tepat. Multipliernya ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini
TF mana? Oh, ini trafo filamen. TF itu singkatan trafofilamen. Ya, fokus besar dan fokus kecil berbeda gulungannya, lilitannya. Pada bagian sekundernya tentunya. Ya, itu untuk switch fokus besar atau fokus kecil. Ini fokus besar. Sebentar. Itu SF itu fokus kecil, yang ke kanan itu fokus kecil, tapi yang sebelah kiri fokus besar. Tapi tentunya Anda nggak usah memperhitungkan itu, karena sebetulnya di atas sudah kita di atas di control table itu sudah ditentukan bagian pengaturan dari pada switch itu bagaimana pilihan fokus besar, bagaimana pilihan fokus kecil. Tapi intinya berbeda pada sistem trafonya, besarnya untuk menghasilkan pemanasan pada filamennya. Ya. Ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Ya. Lebih kecil ini urusan hubungannya ke sini. Sedangkan yang lebih besar hubungannya ke sini. Itu ya. Ada lagi? Kenapa? Itu untuk hubungan kayak kabel untuk pemanasan. Kayak lampu untuk menyala. Ini kan kalau pemanasan menyala. Ini hubungannya langsung ke sini. Posisinya. Jadi itu untuk hubungan listriknya. Iya. Tapi sebetulnya sendiri-sendiri itu bukan istilahnya di paralel itu posisi ini kan sendiri-sendiri untuk fokus kecil dan fokus besar. Biasanya malah ada yang kalau sendiri-sendiri nggak masalah. Tapi kalau dia digabung serial antara fokus besar dan fokus kecil, salah satu putus semua. Oke, ada lagi? Akan saya teruskan. Ya. Nah, alat untuk mencatat atau mengukur dosis radiasi, karena radiasi itu tidak bisa dilihat, ada alat mencatat dosisnya, ada yang sifatnya individu, ada sifatnya untuk publik. Kalau untuk individu, biasanya namanya adalah film batch, dosimeter saku, TLD, dan lain-lain. Kalau alat ukur dosis paparan, bisa dos kalibrator, bisa survei meter, bisa babylane. Ini kalau di Karyadi, kalau di rumah sakit sekarang, yang pegang adalah orang-orang dari atau yang ngawasinya, orang-orang fisika medik. Orang-orang fisika medik itu sekarang sudah banyak, sehingga yang ngurus alat pencatat dosis radiasi ini adalah orang fisika medik. Ini cara bekerjanya. Ini kalau ini adalah
dengan sistem ada dosimeter saku, ya, ada tabungnya, dia nanti akan melihat berapa dosis yang bisa terjadi di posisi pen atau juga dari posisi dosimeter saku. Ya. Ini adalah tanda-tandanya yang harus dipasang di depan pintu biasanya dengan warna merah kuning untuk menandakan simbol bahaya radiasi. Nah, juga pada tabung ada kolimator. Kolimator ini secara fungsi adalah untuk mengatur luas lapangan penyinaran atau besarnya luas lapangan X-ray yang akan keluar. Yang tentunya Anda harus sesuai antara sinar radiasi yang memancar dari bidang fokus dan kemiringan dari cerminnya. Jadi hati-hati jangan sampai tingginya filamen lampu dan juga kemiringan dari cermin itu berubah. Jangan sampai merubah dua tadi, cermin dan lampu. Ini adalah dapat hasilnya kotak biasanya, bisa 4 persegi panjang, atau bisa bujur sangkar. Tergantung dari pengaturan tombolnya. Oke, kalau ini adalah grid yang fungsinya adalah sebagai pembatas radiasi hambur yang biasanya terpasang di atas film atau sebelum film. Setelah pasien, tapi sebelum film. Yang artinya dia terpasang sebagai radiasi yang lurus, tetapi yang hamburan atau bengkok dia akan tahan. Penahan radiasi hambur. Grid tadi ada yang sifatnya diam atau isolem yang digeletakkan aja di atasnya film, atau grid bergerak atau ditaruh di baki, ya. Bisa baki stand atau baki table. Dan pada baki table tadi ada dua sistem manual atau sistem otomatis. Kalau sistem manual biasanya menggunakan per, terjadi kalau pada saat expose, pennya akan lepas. Sedangkan sistem otomatis itu bekerja pada saat preparation sebelum X-ray, persiapan, dia motornya bekerja, akan menggerakkan gridnya. Jadi seperti ini. Kalau ini lisolem, ini pakai tempat grid, ya, baki stand atau baki table. Oke, paparan radiasi sifatnya adalah mengikuti dari kuadrat jarak. Ya. Sistem kuadrat jarak terbalik. Semakin jauh, dia akan semakin kecil intensitas radiasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?